Hello guys, welcome to podcast malam Sabtu. Yeay. Nah, perkenalkan dulu ya. Nah, biar ya kesannya akrab gitu kan ya. Nah, perkenalkan nama saya dulu Nathanael. Nama saya Tiffany. Nah, jadi hari ini guys kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Aduh. Siapa ya? Siapa itu? Waduh. Aduh. Penasaran? Nah, mari langsung saja. Ini dia tamu-tamu kita. Halo guys. Hai guys. Nah, boleh dulu nih perkenalan nama. Boleh, dari aku dulu. Ah iya, boleh. Oke. Halo teman-teman semuanya. Halo. Halo, Shirley. Waduh. Namaku Shirley. Aku dari 11-2, teman-teman. Oke, giliran aku ya sekarang ya? Iya. Halo semuanya, aku Christian dari kelas 11-1. Wes. Oke. Tepuk tangan. Salken. Nah, jadi gini, kalian kan sudah kepilih nih. Aduh, Nah, gimana nih perasaan kalian ini? gimana Chris? Kalau kalau perasaan udah pasti seneng lah ya. Apalagi kita udah berhasil mencapai sesuatu yang cukup besar di sekolah ini. Ya bisa jadi sebuah pemimpin di kalangan SMA ini menurutku cukup membahagiakan sih. Betul. Ya, for your information, tahun lalu kita juga pernah jadi calon juga. Oh, iya. Cuman belum kesempatannya, belum kehendak Tuhan. Jadi kita belum terpilih. Puji Tuhan, tahun ini kita terpilih. Yeah. Wes. Selamat ya. Nah, teman-teman. Bagus. Nah, jadi kami tuh ingin menanyakan pengalaman kalian. Pengalaman sama kalian menjabat menjadi calon ketua OSIS. Apa yang kalian dapatkan atau apa yang kalian rasakan? Tegang atau gimana? Siapa dulu? Kamu dulu deh. Oke. Jadi berarti selama preparationnya ya? Iya, Selama boleh. preparationnya pasti kita tuh bingung tentang visi misi proker apa ya yang kita tuh nantinya nggak cuma jadi visi misi proker, tapi kita bisa realisasikan itu. Nah. Juga pas di hari hanya itu kelihatannya tuh adem ayem biasa, tapi pas sudah masuk aula, aduh, udah hilang semua. Udah hilang itu tenaganya pasti. Betul. Dek. Tegang banget sih waktu itu, parah banget tegangnya. Dan kalau untuk aku pribadi, pertama-tama pas aku pertama ini aku yang ngajak Shirley sebenarnya. Aku yang ngajak Shirley, ayo Shirley kita OSIS lagi gitu. Terus akhirnya kita mau. Terus awalnya aku sebenarnya bingung sendiri kenapa aku ngajak Shirley ya. Padahal aku itu sebenarnya takut juga sebenarnya. Aku takut karena aku takut nggak bisa memenuhi ekspektasi orang-orang aja. Ya puji Tuhan, semoga aja nanti di periode ini aku bisa memenuhi ekspektasi orang-orang. Amin. Oh, amin. Tolong supportnya teman-teman. Oh ya, Pasti pasti. Tenang. Jadi kalian bilang lagi ya, itu berarti kalian dulu punya pengalaman jadi OSIS nih. Waduh. Ya, kita dulu ada pengalaman jadi OSIS. Betul. Kalau aku di bidang kekreatifan, keterampilan juga kewirausahaan. Kalau Christian? Kalau dulu aku itu bidangnya olahraga sama kesenian sama minat bakat sih. Betul. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, apa aja kegiatannya waktu dulu? Kegiatannya? Iya. Kalau di sekbidku di kekreatifan, keterampilan kewirausahaan, pasti kita mikirin apa ya yang bisa nambah, kan namanya kewirausahaan, apa ya yang bisa nambah dari keuangannya OSIS ini. Terus habis itu kekreatifan, segala bentuk poster, apa konsep, itu kita pikirkan. Juga kekreatifan dari setiap event, juga kita bantu di TIK-nya gitu. Oke. Kalau Chris? Kalau aku itu menurutku cukup ngeselin sih kalau di sekbidku ya. Karena kayak kita itu setiap bulan itu kan pasti ada kayak senam gitu kan. Nah, itu semuanya dilempar ke aku. Aku kan bingung sendiri. Aku orangnya itu kurang suka senam sih. Ya, kurang suka senam karena aneh aja dilihat banyak orang gitu gerak-gerak gitu, aku kurang suka. Ya 11-12 sama joget lah. Iya. Mirip. Betul. Oke. Dilempar ke kamu semua itu berarti. Iya, semuanya dilempar ke aku. Kasian, makanya tiap hari Jumat gitu, mana Christian? Oh ternyata di bawah gitu. Mode speaker. Jadi kalau speaker kersek-kersek itu salahnya dia. Iya. Oh. Aku yang kena. Iya teman-teman.
Berarti itu salahnya dia dulu. Iya. Oke. Tapi di sisi lain ada enaknya juga sih, karena emang aku itu bisanya di bidang itu. Aku dikenal cukup cukup suka olahraga. Ya. Ya cocok lah kalau gitu sama bidangnya dia. Iya benar. Nah, kalian kan ini udah jadi OSIS nih ya kan ya. Nah, kedepannya ini kira-kira visi misi kalian apa? Di-spill dulu dong, spill dulu. Iya, visi-visinya. Kita jelasin lagi ya nih Iya, visi-visi kita lagi. silakan. Nah, ya Nah, boleh. Dari visi kita ya, kita tuh pengen banget kan banyak, pastilah dari tiap anak kan pasti mereka tuh punya ide-ide yang mungkin itu selalu dipendem gitu loh. Nah, kita tuh pengen dari idenya mereka itu tuh kita tampung, tapi nggak cuma nampung, tapi itu kita bisa lakuin. Tapi ya perlu disaring lah ya. Ah ya pasti harus. Perlu disaring. Makanya biar dari ide itu kita tuh bisa bawa inovasi ke sekolah kita. Wah, berarti aku boleh kasih saran nih nanti nih. Nggak, wah, boleh. Boleh dong. Terus ini kita tuh pengen banget ningkatin karakter dari setiap siswa-siswi Kalam Kudus, di mana mereka tuh bisa jadi karakter yang makin takut sama Tuhan, juga mereka tuh bisa jadi anak yang beda. Bedanya itu maksudnya mereka berani untuk berbeda, tapi di hal positif. Oh. Gitu. Ya. Oke. Kalau buat misi kita sendiri ya, kita di sini mungkin kita bukan keluarga sedara, kita mungkin nggak punya hubungan darah, nggak punya hubungan keluarga. Aku punya kok sama adekku yang di SMP. Oh iya. Aduh, Nah, kalau itu kan beda itu cerita. Beda lagi. Tapi kan kalau kita bilang di sekitar kita, Iya. di sini kita misi kita itu pengen anak-anak ini supaya jadi sebuah keluarga gitu, sebuah keluarga yang satu di dalam Tuhan. Betul. Oh. Jadi mereka itu nggak saling ngejar satu sama lain, nggak ngebully satu sama lain. Karena menurut kita itu kurang enak dipandang aja, kurang enak dipandang, terus nggak sopan. Terus dari misi kita juga, dari kayak yang dikasih tahu Shirley tadi, dari kita menampung ide-ide itu, nah kita itu pengen mengeksekusi ide-ide itu dengan sebaik mungkin. Iya. Gitu. Sebaik Iya. mungkin. Supaya murid-murid juga puas gitu kan, mereka penasaran juga terpenuhi gitu. Iya. Boleh lah, boleh. Terakhir, program kerja nih. Nah, Oh, boleh nih disampaikan nih. Boleh. Boleh. Banget, silakan. Dari misi tadi kan kita tuh kerinduan itu pengen mereka tuh makin erat kan. Nah, kita tuh mau adakan acara bonding. Nah, bonding ini itu tuh bisa diselipin di setiap event-event. Bonding ini tuh apa? Bonding itu kayak perjamuan kasih, terus kayak event-event yang bisa nyatuin satu sama lain, fellowship kayak gitu. Terus kita juga pengen banget sekolah kita ini nggak dikenal karena toko sebelah atau apa, tapi kita pengen ngadain event juga kampanye. Dari event itu kan kayak misal kita ikut event, yang kemarin kita kan baru adain EduFair kan. Oh iya, tahu. Dari situ itu pasti kan nambahin pengetahuan kayak gitu. Oh, jadi orang tahu gitu. Oh, ada Betul. ada ini. Juga pasti dari Univ itu dia jadi kenal dong sama Kalam Kudus gitu. Iya, namanya menyebar gitu. Iya. Betul, Ah. temanku. Kalian kan udah terpilih nih jadi ketua OSIS. Kira-kira kalau boleh tahu ya, event atau lomba apa yang ingin kalian adakan ke depannya? Siapa mau jawab dulu? Kamu deh. Aku lagi. Oke. Nah, kalau kita dari awal sih dari tahun lalu ya, kita pengen ngadain talk show. Talk show. Talk show kalau bisa narasumber itu nggak dari kita, tapi kita undang dari orang luar. Tapi nggak sembarang orang luar. Iya. Pasti kan dari orang luar itu bakal diseleksi dulu nih. Nih orang tuh sebenarnya orang yang oke nggak buat kasih inspirasi ke anak-anak yang ada di sini, relevan nggak buat kita semua yang ada di sini, gitu. Itu sih salah satunya. Mau Talk nambahin show nggak? ya. Nah, ini teman satu rekannya ini mau memberikan juga enggak? Silakan kau. Kalau dari kita, dari event-event lain juga, kita ini pengen ngadain kayak bazar gitu sih. Nah, kan bazar beberapa kali aku cerita dikit ya, aku kan udah lama Iya. gitu di sekolah ini. Dan event-event bazar itu menurutku di sini seru. Iya. Iya, seru Iya, banget. seru sih, seru. Soalnya kita bisa bicara-bicara sama teman kan, kita bisa jalan-jalan sini-sini, dan itu menurutku seru sih.
Ya jujur aku juga pernah itu ngikutin juga, itu memang seru. Terus bisa bikin kita bonding juga kan? Oh iya, jadi bisa, kan jadi bisa, benar-benar, satu benar. semua. Betul. Boleh lah Dani bazar aku ditraktir gitu. Jangan dong. Oke, kamu VIP Nathanael. Nah itu. Nah oke, lanjut ya. Nah jadi gini, sekarang aku mau tanya nih, menurut kalian pemimpin itu sosok yang seperti apa sih? Christian dulu. Oke, dari aku dulu nih. Kalau buat aku pemimpin itu bukan sesuatu. Pemimpin itu seseorang yang bukan menempatkan dirinya di atas. Maksudnya gimana? Kalau kita menempatkan diri kita di atas orang lain yang mungkin kita lagi apa istilahnya? Kita lagi Pimpin. iya lagi kita pimpin, itu jatuhnya kita malah seperti bos. Iya. Jatuhnya kita kayak raja yang Otoriter. malah otoriter, terus malah nyuruh-nyuruh ini itu. Menurutku pemimpin itu bukan itu. Itu namanya bukan pemimpin. Bagiku pemimpin itu seseorang yang bisa ngegandeng teman-temannya, bisa ngegandeng orang-orang lain supaya bisa berkembang bersama. Seorang pemimpin itu nggak harus bisa semuanya memimpin, enggak. Menurutku enggak. Pemimpin itu seseorang yang juga harus berkembang bersama-sama. Pemimpin juga harus walaupun pemimpin dibutuhin, tapi dia juga butuh orang lain. Betul. Rendah hati ya. Wah, Mantap, betul. mantap. Betul sekali. Kalau aku, Iya, iya dong. perhatian ya. Iya Oh, dong. iya Itu udah dong. disebut semua sama dia. Gak apa-apa, tambahin sedikit. Tambahin Apa aja. ya? Iya. Kalau dari aku sih tak simpulin aja ya. Nah, iya, Kita tuh boleh. pengen pemimpin itu pelayan lah. Nggak memimpin paling atas, tapi kita malah membimbing, mengarahkan, baik itu dari pengurus anggotanya juga nanti peserta-peserta didik. Kita nggak boleh kayak kamu harus ikut ini, tapi kita harus tunjukin dulu ke mereka kalau kita juga ikut serta. Kita dulu yang mulai, mereka yang mengikuti gitu. Jadi kayak guru gitu ya. Waduh, iya. Aduh. Loh, kalau dilihat gini kok kayaknya susah banget ya. Terus kenapa kalian kok mau jadi pemimpin gini? Silahkan Christian. Kalau dari aku ya, sebelumnya ini aku pas ngajak Shirley jadi pemimpin ini, jadi sebuah pemimpin dari komunitas OSIS ini, aku itu sebenarnya ragu juga. Aku ragu, aku takut banget malah. Aku takut banget kalau kayak tadi ekspektasi orang-orang tuh gak terpenuhi. Terus aku nggak bisa memimpin, ternyata aku belum siap, gimana ini itu. Tapi di sisi lain di kepala aku tuh bilang kalau maju aja. Nanti kedepannya itu urusan lainnya. Itu urusan sama Tuhan. Nanti Tuhan yang bantu. Pokoknya maju aja dulu. Iya. Yang penting mencoba ya. Benar. Betul. Sekalian belajar lah ya. Ya bener banget. Dan di sisi lain juga aku rindu sih. Aku rindu banget buat mimpin teman-temanku, terus mimpin kakak kelasku, supaya bisa ke arah yang lebih baik. Berarti nggak bayar semua ini sekarang ini. Loh, nggak gitu juga. Itu. Ditingkatkan. Iya. Aduh. Nah, kalau dari aku, kenapa kok kita mau? Katakan susah, kayak tanggung jawab yang gede gitu ya. Nah, kalau sebelumnya sih sama sih, itu kita juga bingung, malah kan yang ngechat duluan kan dia, yang ngajak duluan si Christian. Tapi setelah aku pikir, sebenarnya aku nggak mau awalnya, karena mau fokus aja gitu loh sama akademik. Oh. Nah, tapi kok rasanya ada yang ganjel gitu loh. Ganjel itu bukan kayak gimana, cuman ada kerinduan buat kalam kudus. Baik itu meningkatkan dari ketakwaan sama takut sama Tuhan. Kita pengen meningkatkan mereka jadi pribadi yang lebih baik dalam hal akademik, wawasan cara berpikir dan sebagainya. Boleh lah, boleh. Tuh. Boleh ya? Boleh. Boleh. Karena kalau latar belakangnya jelek sih gimana ke depannya nanti? Betul. Iya, banget. Betul. Nah, oke. Sekarang untuk saya mau menanyakan pertanyaan yang sedikit mengandalkan logika ini. Aduh. Oke. Bas. Studi kasus nih. Iya. Oh iya dong. Kan kalau pemimpin sendiri nggak bisa memecahkan masalah, kan nanti ke depannya repot ini. Iya, betul banget. Nah, kamu ada nggak nih
pertanyaannya mau dikasih. Kamu dulu deh. Nah, aku dulu ya. Nah. Nah, gimana nih kalian bakal menghadapi ya misalnya kalian lagi rapat nih, terus ada ada anggota nih yang bandel, nakal, terus dia kayak semaunya sendiri gitulah, nggak bisa diajak kerja sama pokoknya. Nah, karena sebagai pemimpin ini gimana bimbing dia ini supaya dia mau bekerja sama? Ayo Christian silakan. Oke, kalau bagaimana cara kita membimbing itu lebih bagaimana cara kita menanggapi aja sih. Pertama kita memang cekcok terus konflik dalam satu tim yang banyak orang, terus kepribadiannya beda-beda, itu pasti ada lah ya, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Kalau bagaimana cara mengatasinya, dari yang aku biasanya lakukan itu kita ajak bicara secara empat mata. Oh, bicara. Kita bicara secara personal dengan kepala dingin, kita tanyain ada apa, terus masalahnya apa, kenapa kok dia gitu. Ya, kalau dari aku sih gitu. Jadi kita selesaiin masalah, itu kan suatu masalah ya. Kalau kata Pak Yosep, kelompok sosial itu ada tahap stormingnya. Nah, ini Ya. ini berarti mendengarkan di kelas. Terima kasih Aduh, Nathan. sayangnya nggak relevan ini. Nah, sebagai pemimpin yang dewasa, kita nggak boleh ikut-ikutan emosi malahan. Tapi dari anggota yang punya tingkah kayak gitu, betul kata Christian, kita perlu aja ngomong personal, biar kita tahu background story-nya dia ngelakuin itu tuh apa, kayak gitu. Jadi pakai kepala dingin. Oh, dibimbing pribadi gitu Betul, ya. bimbing. Oke. Nah, aku juga penasaran nih, kira-kira ya, semisal ada anggota OSIS gitu yang yang sibuk, bukan sibuk ya, yang ada event, kepentingan, ada kepentingan yang Oh, iya. lain atau acara keluarga gitu, dan dia tuh nggak bisa ikut rapat gitu. Nah, tanggapan kalian gimana? Silakan Christian. Kalau dari tanggapanku tentang itu sih nggak masalah sebenarnya. Kalau bilang masalah sih enggak, tapi kita lihat dulu bagaimana cara dia merespon. Kalau dia dari awal memang udah nggak aktif, terus dia udah apa istilahnya, dia udah nggak niat lah dari awal, itu patut dipertanyakan sih. Patut ditanyakan kenapa, apa jangan-jangan dia cuma bohong nih, waduh. Karena sering beberapa juga orang-orang aku lihat tuh bohong buat menghindari sesuatu gitu, sesuatu yang harus mereka lakukan. Oh, lepas tanggung jawab nih, kabur ini. Iya, Iya, betul. aduh. Dan menurutku itu sangat-sangat nggak Tidak enak. profesional lah. Oh, tidak profesional. Oke. Kalau menurutku sih sama sih. Juga kan kita sebenarnya itu bukan masalah sih. Cuman kalau terus-terusan kan nggak mungkin ya setiap ada rapat dia ada acara kok selalu pas banget itu. Nah, tapi sebagai pemimpin kalau ternyata dia beneran ada acara, ya kita nggak apa-apa. Berarti kan sebelumnya dia sudah aturkan prioritasnya. Juga nggak boleh mendadak tiba-tiba. Tapi H-1, H-2 gitu. Tapi kalau ternyata acaranya hari itu banget, make sure dia bisa buktiin kalau hari itu dia ada acara, bukan males atau pergi kemana sama temennya gitu. Nah, terus gimana kalau ada buktinya gimmick nanti? Waduh. Pusing sih. Gimana Chris? Kalau masalah gimmick ya, Siapa tahu tadi dia jalan, gimmick sama mamanya gitu. Oh bukan sih, maksudnya dia bisa buktikan, dia tuh bisa lewat telepon mamanya atau lewat chatnya. Biasanya kan ada. Kalau mendadak tiba-tiba di sekolah dia diajak, pasti kan ada chatnya. Oh, dilihat dari jejaknya gitu, rekamnya. Biasanya gitu. kan kita ada grup nih. Atau biasanya personal sih, langsung sama ketua OSISnya atau pengurus intinya. Nah, itu chat dari mamanya itu biasanya di forward. Nah, bisa aja kayak gitu. Bisa. Cerdas. Terima kasih. Oke, ini aku ada satu pertanyaan nih. Ini agak susah Nah, pertanyaannya. Christian yang jawab. ya kalau apa? Nah, jadi gini, kalau misalnya nih ada banyak siswa nih dia ngomong, kan kalian tadi ngomong mau menampung pendapat siswa kan. Nah, mereka itu ada protes gitu. Katanya kebijakan sekolah itu kok jadul gitu, kok kayak nggak suka gitu mereka sama kebijakannya. Terus mereka protes. Nah, kalau kalian sebagai OSIS mengambil tindakan,
Nah, tindakan itu kalian itu justru malah beresiko menghilangkan kepercayaan sekolah sama kalian. Jadi reputasi kalian di sekolah itu sama pihak sekolah itu bisa memburuk gitu, bisa turun. Nah, tapi kalau kalian memilih untuk mengabaikan, nanti malah kalian kehilangan kepercayaan siswa. Nah, gimana nih cara kalian menanggapi kalau kalian di situasi itu? Juga kan kita punya visi ya, menampung itu. Nah, ya itu. Ya, kembali lagi dari visi kita menampung ide-ide, terus kita menyaring. Kita di sini itu menyaring itu sebaik mungkin. Ada poinnya menyaring. Iya, benar. Kita menyaring apa yang memang positif, apa yang memang harus menurut kita, oh emang ini tuh menurut kita emang kurang gitu atau apa gimana. Kita bisa bicarain. Itu gunanya teman-teman kita sih. Kita bisa bermusyawarah, terus kita bisa diskusi juga. Apalagi di sini ada kesiswaan juga kan ya. Ya. Oh, dengan kesiswaan kita Miss Angel. Betul sekali. Juga itu sih poinnya. Kita memang mengumpulkan semua ide dalam bentuk apapun, tapi kita perlu banget buat nyaring. Nah, kalau ternyata itu bisa bawa inovasi ke sekolah kita, penting banget buat kita musyawarah tadi sama koordinator, sama kesiswaan kita. Kita kan OSIS juga ada koordinatornya, ada pembinanya, officernya gitulah. Nah, tapi kalau ternyata itu nggak pantas dan memang itu ide yang sebenarnya ngawur gitu, atau ternyata malah tambah jatuhin sekolah. Itulah pentingnya menyaring poin. Berarti disesuaikan dan didiskusikan ya. Betul. Jadi kita bisa ada filternya otomatis gitu loh. Oh, oke, otomatis. Tapi kalau emang dari keputusan kita itu buat kita nggak disukai anak-anak, terus dan itu bisa berdampak buruk buat relasi kita dengan teman-teman, itu menurutku kemungkinan memang ada. Tapi bagaimana cara kita menjelaskan, bagaimana cara kita memberitahu bahwa kalau ini tuh sebenarnya emang harusnya begini itu patut diperhatikan juga sih. Oh, dibimbing juga gitu. Iya, itu salah satu cara kita buat mendewasakan mereka juga sih. Gitu. Mantap. Oke. Wah, gak sadar nih kita udah di ujung pengacara. Aduh, masih pengen ngomong nih. Aduh, waktunya gak cukup. Oh gitu ya? Oh gitu. Oke. Nah, jadi kita ada satu lagi pertanyaan. Oh iya? Iya, satu lagi. Masih ada satu lagi? Satu aja. Wah. Nah, kalian kan sudah kepilih nih jadi ketua OSIS dan wakil OSIS. Nah, apa tips kalian untuk pemimpin di luar sana? Mungkin kan punya tips atau kalian bisa berikan? Iya, rahasianya gitu loh. Ini kita kayak debat kemarin ya? Iya. Debat dikit. Oke. Siapa tuh? Tips ya. Iya. Tadi tips buat pemimpin-pemimpin di luar sana. Iya. Tips bukan tips sih sebenarnya. Saran. Ya, Ya, saranku sih buat kalian di luar sana, tolong jangan egois. Betul. Ya, jangan egois. Humble, teman-teman. Benar, perhatikan orang-orang sekitar kalian juga. Aku. Ya, di satunya udah, masa satunya Sama enggak? teman-teman. Jadi ada pemimpin di luar sana, kalian harus jadi apa ya? Humble servant teman-teman. Tuhan aja turun ke dunia itu membasuh kaki muridnya loh. Masa kalian yang pengen dibasuh kakinya? Gitu. Kelas sekali. Terima kasih. Mantap. Nah, oke. Terima kasih ya. Kalian sudah sangat memberkati Ya. kita Terima dengan kasih. Terima kasih jawaban juga ya. kalian. Terima Terima kasih kasih. teman-teman. Oke. Tepuk tangan dulu. Oh, tepuk tangan. Oke. Oke guys, terima kasih. See you in the next Video.